kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kembalikan ke ini ya, ke mana? Ke tutup ya. Ya udah tutup, enggak apa-apa. Jadi untuk berarti ya, langsung saya komentari saja. Yang pertama, menarasikan isu itu jangan ambigu ya. Ambigu itu artinya ketika mengatakan rendahnya minat baca siswa, baca apa? Tidak jelas. Coba anak-anak kasih komik, apa rendah minatnya membaca. Coba kasih dia bacaan-bacaan yang lucu-lucu gitu, senang dia baca. Jadi itu harus spesifik kalau membuat atau menarasikan isu. Rendahnya minat baca apa? Kalau minat baca buku pelajaran di sekolah yang susah-susah mungkin memang betul, tapi kalau minat baca itu hanya begitu saja tidak mengartikan apa-apa, karena belum tentu juga orang tidak minat baca. Ada nggak data awalnya ketika kamu katakan rendahnya minat baca siswa, apa yang kamu pakai itu untuk mengukurnya? Jadi harus ada indikator awalnya. Ketika mengatakan siswa itu rendah minat bacanya, minat baca pelajaran apa? Apa yang mendukung teorimu atau pernyataanmu bahwa minat baca siswa itu rendah? Apa yang pengen mengukur? Jadi harus clear itu ya di depan, karena nanti ini arahnya menjadi rancangan aktualisasi ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam memetakan atau mengidentifikasi isu, jangan double ya. Itu rendahnya minat dan hasil belajar. Itu kan double itu. Kalau double begitu, yang mana yang kamu selesaikan? Apakah kamu mengatasi minat ya untuk pelajaran matematika itu, karena dia anak berminat dengan matematika itu, kamu atasi persoalan minatnya, atau kamu mengatasi hasil belajarnya? Ya, nggak usah dijawab. Ini saya jelaskan bahwa saya memberikan tanggapan terhadap apa yang kamu sampaikan itu. Ini dua persoalan yang berbeda. Ya, dua persoalan berbeda. Persoalan pertama, persoalan minat. Kalau isunya minat itu yang difokuskan, maka kamu harus bisa mengukur bagaimana minat di awal itu seperti apa, mengukur minat itu. Gitu? Jadi bagaimana kamu before-nya, mengukur minat seseorang, bagaimana caranya? Kemudian ketika kamu berikan metodologi mengatasi minat, terus bagaimana mengukur bahwa minatnya meningkat atau berubah? Jadi apa? Logic thinking, jadi sesuatu yang logik ketika kamu membuat isu, memetakan isu, sesuatu yang jelas. Isu itu adalah masalah. Isu itu adalah actual, isu itu adalah layak, isu itu adalah mempengaruhi orang banyak. Karena persoalan minatnya saja mungkin tidak mempengaruhi orang banyak ya. Tapi kalau misalnya terkait dengan hasil belajar, nah itu mempengaruhi orang banyak, karena hasil belajar itu bisa sebagian besar di kelas itu misalnya hasil belajarnya jelek, artinya hasil belajar matematika itu jelek di dalam kelas, di atas 50% nilainya buruk ya di bawah IKM, itu berarti kan ini mempengaruhi halayak. Kalau minatnya saja mempengaruhi dirinya sendiri, bukan halayak yang mempengaruhi. Jadi tidak halayak yang mempengaruhi, dirinya sendiri kalau minat itu. Sehingga narasi isunya diperbaiki ya. Jadi isu itu isu yang spesifik ya. Jadi isunya spesifik. Spesifik itu artinya khususon. Nah, jadi tidak luas, tidak liar, tidak ambigu ya. Yang pertama, cara memilih isu, memetakan isu. Kedua, isu itu tidak boleh ambigu. Isu itu tidak boleh dua persoalan ya. Karena kalau dua persoalan, kamu nanti menyelesaikan dua masalah juga gitu. Ya. Terus yang ketiga terkait dengan proses ya, proses memilih atau menetapkan isu ya, itu melalui
penapisan atau saringan. Saringan pertama menggunakan saringan yang lebih besar, yaitu APKL itu metodologinya. Sedangkan saringan kedua dengan USG. Nah, itu bukan penetapan penyebab ya. Kamu kok menulisnya menetapkan penyebab. Kenapa menetapkan penyebab? Oh, ini masih memilih isu kok menetapkan penyebab. Jadi fokus ya, ketika tugasmu itu hanya diminta mengidentifikasi isu, maka kamu hanya mengidentifikasi isu, tidak mencari penyebab. Apa ada saya menugaskan mencari penyebabnya? Tidak ada kan? Jadi kemampuan awalmu dilihat dari bagaimana kamu mengidentifikasi, bagaimana kamu menganalisis isu kontemporer itu, belum kepada penyebabnya. Ya. Kenapa? Karena terlalu banyaknya persoalan yang ada di sekolah, terlalu banyaknya persoalan yang ada di lingkungan kerja, maka kita harus prioritaskan yang mana yang mau kita selesaikan dulu. Jangan dulu penyebabnya. Jadi kalian tuh masih diajarkan tahapan awal ini, ya masih tahapan identifikasi isu. Isu saja sudah salah, ngapain dari penyebabnya? Kalau isunya kamu salah, penyebabnya apa lagi? Gitu. Ya, jadi belum sampai kepada menetapkan penyebab. Itu masih penapisan ya, penapisan awal menggunakan APKL, penapisan yang lebih rinci, lebih ketat lagi dengan USG itu. Ya, itu masih penapisan untuk mendapatkan isu prioritas, isu terpilih ya. Jadi belum masuk kepada penyebab. Setelah itu baru kamu diminta kemudian memilah nilai-nilai bela negara yang mana yang kira-kira sesuai dengan itu. Kalau kamu pilih cinta tanah air, indikator cinta tanah air itu seperti apa? Itu yang dimaksudkan. Indikatornya, bukan nilainya. Nilainya kamu ambil satu yang paling cocok, tapi indikatornya apa? Kamu cinta tanah air dengan hubungan dengan isu itu di mana? Gitu. Ya, misalnya kamu cinta tanah air itu nilai belajar siswa rendah, berarti kan sumber daya manusia kita kurang bagus kan? Kalau sumber daya manusia kita kurang bagus, masyarakat kita tidak teredukasi dengan baik, itu maka negara kita akan mudah dijajah. Jadi indikator kecintaan kita pada Indonesia itu adalah memberikan edukasi. Jadi memberikan perhatian kepada masyarakat agar teredukasi. Itu nilai-nilai kesetiaan kita pada negara dengan memberikan ilmu kita kepada masyarakat itu. Nah, setelah itu baru kalian diminta untuk membuat aksinya. Aksi bela negaranya itu apa? Jangan aksinya ini sebuah gagasan yang cita-cita abstrak gitu, langsung to the point saja. Apa bentuk kegiatannya? Bentuk kegiatannya itu yang terakhir yang sudah kamu buat itu, misalnya jenis pembelajaran atau metode pembelajaran ketika kamu memilih isu itu yang akan kamu atasi. Bagaimana kamu mengatasi isu itu? Bagaimana kamu mengatasi isu itu? Jadi itu artinya kamu sudah menyiapkan aksinya. Ya. Itu nah. Sekarang saya tanya, kamu itu guru apa di sekolah itu? Guru SD itu umum ya, artinya semua bisa ya, serba bisa, master segala ilmu berarti ya. MSI ya, master segala ilmu. Ya, itu ya. Iya, Pak. Udah bengong aja takut. Guru apa di sekolah itu? Guru kelas. Guru kelas tuh dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu posisinya di kelas berapa? Kelas 6. Jadi kalau kelas 6 itu gurunya cuma satu ya. Jadi semua materi diberikan oleh satu orang itu. Guru PAI lain nggak, Pak? Sama PJOK. Jadi ada 3 guru ya. PJOK itu yang masalah pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan itu ya. Iya, Pak. Sedangkan PAI itu pendidikan agama Islam. Tidak ada pendidikan agama Nasrani, pendidikan agama Buddha gitu ya di sana. Belum ada ya. Belum ada yang beragama selain itu ya. Bukan belum ada, nggak ada. Jadi seperti itu ya, berarti ya kamu perbaiki dulu itu tugasmu ya. Paham nggak maksudnya? Ada yang ditanyakan? Ini jaringanmu udah ada apa? Memang kamu udah ngomong ya ditanyakan? Jaringan, Pak. Apa? Jaringan.
jaringan. Oke, saya kira itu koreksi untuk tugas awal dari Ferdi ya. Selanjutnya saya minta Kiroman ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Sebentar. Yang ini, Pak. Ini. Posisikan slideshow ya. Sebentar, Pak. Masih loading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis isu kontemporer di tempat kerja. Dari saya, Kiroman Katibin. Latsar CPNS Angkatan 72/3 Kabupaten Bondowoso. Rencana aksi bela negara, identifikasi isu. Ini jaringannya yang enggak yang enggak bagus ya. Kok hilang ini? Kedua, belum efektifnya penggunaan media pembelajaran matematika di SD. Ketiga, lemahnya kemampuan siswa pada mata pelajaran matematika. Keempat, rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Kelima, belum optimalnya proses pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan pada mata pelajaran matematika. Dari 5 isu tadi dianalisis menggunakan metode APKL. Dari hasil analisisnya, yang nomor 1, rendahnya motivasi belajar matematika pada siswa. Dari aktual 4, problematik 4, halayak 3, layak 4, total 15. Untuk isu kedua, belum efektifnya penggunaan media pembelajaran matematika di SD dengan jumlah 17. Ketiga, lemahnya kemampuan siswa pada mata pelajaran matematika dengan jumlah analisis 13. 4, rendahnya hasil belajar siswa SD pada mata pelajaran matematika dengan jumlah analisis 20. 5, belum optimalnya proses pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan pada mata pelajaran matematika dengan jumlah 16. Dari 5 isu tadi, terdapat 3 isu yang perlu diangkat. Dari 3 isu tadi dianalisis lagi dengan metode USG. Isu pertama, belum efektifnya penggunaan media pembelajaran matematika di SD. Urgen 4, serius 3, ground 4, jumlah 11. 2, rendahnya hasil belajar siswa SD pada mata pelajaran matematika dengan jumlah analisis 13. 3, belum optimalnya proses pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan pada mata pelajaran matematika
dengan jumlah analisis 9. Dari analisis ini dapat dilihat jumlah yang paling banyak yaitu 13, rendahnya hasil belajar siswa SD pada mata pelajaran matematika. Berdasarkan pendekatan analisis metode APKL dan USD tersebut, maka kesimpulan yang diperoleh bahwa isu yang paling dominan yaitu mengarah pada isu rendahnya hasil belajar siswa SD pada mata pelajaran matematika. Dari isu tersebut berhubungan dengan nilai bela negara yaitu mempunyai kemampuan awal bela negara pada indikator memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi. Aksi bela negara yaitu peningkatan hasil belajar matematika melalui media pembelajaran tabel ajaib, perkalian, dan pembagian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilanmu siapa? Koriman apa Tibin? Bin? Pekat? Tibin. Yang terakhir. Ya, Mas Tibin. Ada yang perlu saya tegaskan dalam menggunakan diksi, ya, menggunakan kata. Ya. Ketika kalian tidak paham arti kata itu, jangan coba-coba menggunakan kata itu. Misalnya, tadi saya baca ada kurang optimalnya. Kalau kurang optimalnya kamu pakai, ya. Kemudian pertanyaan saya adalah, bagaimana indikator awalnya ketika itu yang harus diselesaikan? Misalnya saya tugaskan, kamu selesaikan kurang optimalnya menjadi optimal. Apa ukurannya dia kurang optimal? Kemudian ketika kamu intervensi, ya ada infiltrasi program, ya misalnya. Terus bagaimana mengukur itu sudah optimal? Ya. Ketika kamu tidak memahami arti optimal itu, jangan coba-coba menggunakan kata optimal itu bahasa-bahasa keren yang orang sering dengar biar ikut keren terus pakai kurang optimal, optimalisasi. Saya tidak suka dengan menggunakan kata-kata yang kalian tidak tahu artinya. Harus tahu artinya dan ada indikator awalnya. Ya, ketika kurang optimal, seberapa kurang optimal itu? Kalau dia rendah, ya rendahnya. Kalau dia tinggi, ya tingginya. Kalau misalnya rendah, mau diberikan metode khusus, maka kemungkinan bisa mencapainya seberapa? Misalnya kemungkinan bisa mencapai paling-paling hanya 85 karena muridnya tidak semangat misalnya. Nah, itu nilai maksimal yang bisa dicapai. Tapi ketika muridnya semangat, kita jamin dengan metode itu dia akan mencapai minimal 70. Nah, artinya minimal 70. Jelas kan? Tapi kalau optimal itu apa kemudian? Ukurannya di mana optimal? Nah, optimal itu sebetulnya optimize itu yang pas gitu. Pas itu gini. Kalau kalian misalnya mau memadatkan tanah, itu kan tanah itu dikasih air ya, dikasih air supaya rongga-rongganya itu dimasuki dengan butiran-butiran lebih kecil. Nah, kemudian berapa air yang pas diisi di campuran tanah itu supaya tanah itu padat. Kalau misalnya kurang airnya dia kering, tak bisa dipadatkan, gembuk. Kalau dia kebanyakan air dia cair, ya enggak bagus juga. Ya, maka kadar air yang pas itu namanya kadar air yang optimal gitu. Yang sesuai. Nah, kalau indikator atau ukurannya tidak ada dalam prosesmu itu, kamu tidak akan kesulitan mengukur optimal itu. Jadi kamu harus menggunakan kata-kata yang gampang-gampang saja lah. Ya, itu pertama. Cara belajar itu yang sederhana. Yang kedua, isumu semua matematika itu bukan isu ya, itu penyebab itu. Ya, itu sama saja kamu tulis yang 1, 2, 3, 4 dan lain-lain itu penyebab. Isu utamanya adalah rendahnya hasil belajar kan. Sudah ada tadi bin Badriyati itu yang memakai. Jangan sampai, makanya ini perlunya Zoom meeting ini jangan sampai tumpuk. Kalaupun kamu mau menggunakan juga rendahnya nilai belajar matematika, cari yang lebih spesifik. Matematika apa yang mereka rendah nilainya? Materi apa gitu? Apakah materi perkalian, apakah materi bangun ruang, stereometri, geometri, apa materi pengurangan, pengalian, pembagian atau pecahan atau apa. Jadi
Jangan hanya rendahnya nilai matematika. Matematika itu luas sekali. Matematika yang mana anak-anak ini rendah? Apa setiap pelajaran matematika selalu rendah nilainya gitu? Ya, kalau selalu rendah nilai matematikanya, gurunya yang tidak pintar atau memang muridnya tidak pintar. Ya, jadi satu saja. Kalau matematika itu satu, jangan belum adanya pembelajaran untuk matematika, hasil belajar matematika kurang, motivasi belajar matematika kurang. Itulah penyebabnya. Seluruhnya itu penyebab sehingga isunya adalah nilai belajar, nilai matematika siswa SD di tempatmu sekolah itu jeblok di bawah IKKM itu, IKM itu. Satu isu itu sebetulnya. Yang lain itu penyebab gitu. Ya, jadi kamu petakan isu yang lebih spesifik ya. Petakan isu yang lebih spesifik. Kalau penapisannya sudah kita lihat oke. Pemilihan nilai bela negara sudah oke, indikatornya sudah ada, kemudian aksi belanya sudah ada. Cuman itu tadi tidak spesifik matematika yang mana ini yang mau diatasi. Jangan sampai nanti ada temanmu matematika terus sama saja gitu. Ya, masa semua matematika, masa ada pelajaran lain hasilnya bagus? Coba kamu cek dulu. Kamu sekolah sekarang di SD sudah pernah ngabdi apa belum? Kalau pernah ngabdi, kamu lihat aja nilai-nilai belajar anak-anak di sana. Bagaimana kan pelajaran cuma bukan matematika, ada pelajaran IPA, IPS, biologi, sejarah, ilmu alam dan lain-lain. Fisika. Dan selain matematika, apakah semua nilainya bagus gitu? Nah, cari yang data awalnya ada. Jadi isu itu harus di backup ya, didukung dengan data. Jadi kalau kamu mengatakan isunya itu apa, data yang kamu pakai itu di awal itu, data awalnya apa? Ya minimal kamu lihatlah hasil belajar anak-anak itu dari raportnya itu rata-rata untuk SD, misalnya kamu ngajar di kelas 3, untuk anak kelas 3, rata-rata nilai raportnya yang paling rendah kan kamu bisa ini kan bisa rata-rata buat rata-rata nilai, misalnya muridmu ada 40 orang, rata-rata nilai matematika berapa untuk pelajaran ini? Untuk pelajaran yang ini berapa, itu berarti matematika saja bisa kamu dapatkan 10 atau lebih dari 5 materi. Nah, belum lagi IPA-nya, belum IPS-nya, belum ilmu-ilmu yang lain. Kamu petakan, lihat raportnya, ya, lihat data statistiknya. Itu dari data awal itu yang harus kamu atasi. Jadi harus punya data, jangan asal bahasa Jawanya ngedabrus ya. Nggak boleh, guru nggak boleh seperti itu. Guru itu harus mempunyai data awal untuk menyampaikan bahwa ini isu. Isu dari mana isu itu kamu dapatkan? Fakta nggak? Oh fakta Pak, saya punya datanya. Nah itu faktual gitu. Ya, itu aktual, nyata dia gitu. Ya, ngerti Bin? Iya Pak. Maaf Pak, itu jadi isu saya itu tadi cuma satu, yang 4 tadi perlu perbaikan ya Pak. Yang lainnya hanya satu toh yang bisa diterima isu, yang 4 tidak bisa diterima karena sama itu artinya. Sama itu artinya dengan pelajaran matematikanya rendah itu aja, sama itu artinya. Ya. Sama artinya semua, makanya kamu mengatasi yang menyebabkan yang mana kan begitu. Jadi ya nanti saatnya belum sampai ke sana. Nanti akan ada materi tugas memetakan penyebab. Jadi penyebabnya itu yang harus diatasi. Itu namanya cara berpikir radikal. Jadi kalau penyebabnya belum tahu, kamu selesaikan dengan cara bagaimana, belum tentu. Sama dengan orang pusing ya. Itu analisis isu kontemporer. Ada anggota kita pusing misalnya. Ya kalau kita sudah bawa obat dari rumah, kita beri dekologin, beri antalgin gitu. Jadi kita beri antalgin, dekologin. Misalnya Tuti Wijayanti, dia bilang pusing. Kamu kasih antalgin atau dekologin, ternyata dia tidak persoalan pusing karena demam, karena flu gitu, tapi dia pusing karena sudah ditinggal pacarnya. Tinggal pacarnya dia pusing kan karena biasanya ada yang ngajak nonton, ada yang ngajak jalan-jalan, tiba-tiba ada yang ngajak nonton, jalan-jalan, pusing dia malam mingguan sendiri, tengah-tengah otak ketuluk. Berarti dia pusing kan. Jadi pusing kamu kasih dekologin, antalgin tidak sembuh. Itu yang namanya analisa isu kontemporer, harus tahu penyebab. Ketika kamu tahu penyebabnya, misalnya Tuti itu pusing karena ditinggal pacar, berikan dia bahu tempat bersandar kembali gitu loh. Sudah hilang pusingnya. Atau datangi dia dengan kamu bawa mobil yang agak merah-merah sedikit, hilang pusingnya dia.
Itu, jadi harus ada analisa isunya. Ya, Jadi Pak. jangan Terima kasih, Pak. ngerti, ya, ngerti ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Iya, lanjut, Pak. Iya, Pak. lanjut. Silakan Prio. Oh, lama ya nih si Prio nih. Ya, Ngapain aja Prio? mohon sebentar. Hmm? Ya, mohon sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan rencana aksi bela negara. Perkenalkan, nama saya Prio Susilo. Saya peserta Laskar CPNS Angkatan 72 tahun 2022, nomor absen 5. Setelah saya mencari isu yang ada di instansi saya menjabarkan ada 5 isu. Yang pertama, kurangnya kedisiplinan siswa dalam membuang sampah. Yang kedua, rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran. Ketiga, kurangnya kesadaran siswa terhadap kebersihan sekolah. Rendahnya minat literasi siswa. Yang kelima, belum optimalnya kegiatan ekstrakurikuler. Dari 5 isu tersebut, saya seleksi dengan menggunakan metode APKL. Yang pertama, kurangnya kedisiplinan siswa dalam membuang sampah. Aktualnya saya kasih 5. Problematiknya saya kasih 5. Halayaknya saya kasih 4. Layaknya saya kasih 4. Isu nomor 2, rendahnya hasil belajar siswa. A-nya saya kasih 5. B-nya saya kasih 5. K-nya saya kasih 4. Layaknya saya kasih 5. Isu nomor 3, kurangnya kesadaran siswa terhadap kebersihan sekolah. Aktualnya saya kasih 4. Problematiknya saya kasih 4. Layaknya saya beri 3. Layaknya saya beri 3. Isu nomor 4, rendahnya minat literasi siswa. Aktual saya beri 5. Problematik saya beri 4. Layaknya saya beri 3. Layaknya saya kasih 5. Isu nomor 5, belum optimalnya kegiatan ekstrakurikuler. Aktual saya beri 4. Problematik saya beri 3. Layaknya saya beri 3. Layaknya saya beri 5. Dari 5 isu tersebut, setelah diseleksi dengan menggunakan metode PKL, setelah dijumlah ada 3 isu yang memiliki total yang paling tinggi. Yang pertama, rendahnya hasil belajar siswa itu dengan total 19. Yang kedua, isu yang pertama dengan poin 18 poin. Dan isu yang nomor 4 dengan 17 poin. Dari ketiga isu tersebut, saya seleksi lagi dengan menggunakan metode USG. Yang pertama, kurangnya kedisiplinan siswa dalam membuang sampah. Urgent-nya saya kasih 4. Seriousness-nya saya kasih 5. Growth-nya saya kasih 5. Isu nomor 2, rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran. Urgent-nya saya kasih 5. Seriousness-nya saya kasih 5.
growth-nya saya kasih 5. Isu nomor 3, rendahnya minat literasi siswa, margin-nya saya kasih 4, seriousness-nya saya kasih 4, growth-nya saya kasih 4. Dari 3 isu tersebut, terpilih satu isu yang memiliki total paling tinggi, yaitu yang nomor 2 dengan 15 poin. Jadi isu yang diangkat yang rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran. Lalu untuk menetapkan indikator bela negara, yang pertama dengan menghubungkan dengan nilai bela negara, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Lalu ditentukan indikatornya adalah berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Setelah ditentukan indikatornya, saya menentukan aksi bela negaranya, yaitu penerapan model pembelajaran make a match untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Sekian pemaparan tugas individu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop share ya. Jadi sama persoalanmu dengan Tibin tadi, penggunaan istilah optimal kurikuler itu ya. Ya itu apa ya indikator awalnya kamu pakai indikasi bahwa kurang optimal itu apa itu. Kalau kamu bisa memberikan data tidak apa-apa, tapi kalau kamu tidak bisa memberikan data awal tidak usah. Jadi optimal itu ganti istilah optimal. Yang kurang banyaknya atau belum lengkap gitu kan, istilah-istilah yang seperti itu yang dipakai, yang mudah diukur ya, kinerjanya mudah diukur. Itu yang pertama. Yang kedua, isu yang kamu pilih itu, yang kamu tapis itu, dia tidak spesifik itu. Ya, rendahnya hasil pembelajaran itu pembelajaran apa? Gitu. Umum sekali, apa IPA, IPS, ilmu alam, biologi, apa-apa. Masa nanti kamu membuat mikrometode, tidak mau saya hanya satu materi. Seluruhnya kamu atasi, seluruh mata pelajaran kamu atasi. Kan begitu jadinya. Makanya jangan terlalu liar ya, spesifik, karena kamu latsar ini, kamu hanya melatih dirimu ya, menganalisa lingkungan, terus mengatasi isu lingkungan itu dengan memilih yang mana kita atasi dulu. Nanti bertahap semua kita selesaikan, tapi di masa latsar ini hanya berlatih cukup apa enggak waktu yang ada nanti untuk kamu mengatasi persoalan itu. Jadi harus bisa mengatasi persoalannya langsung, tidak hanya cita-cita ya nanti itu. Ini tidak cita-cita, ini bagian sudah proses perancangan dari awal gitu. Jadi kita sudah curi start ini dengan tugas-tugas ini. Ya, seperti itu. Jadi pembelajaran yang spesifik ya harus dijelaskan. Terus yang kedua, rendahnya literasi, sama itu pembelajaran itu. Itu proses pembelajaran literasi itu sama saja artinya. Cari yang lain lah. Banyak itu isu yang lain. Jangan isunya terlalu sama-sama. Misalnya ada isu yang sama, masalah kebersihan lingkungan sekolah itu ya. Jadi rendahnya ya tingkat kebersihan lingkungan sekolah itu sama artinya kurang motivasi, tidak disiplin, tidak tertib, itulah bodoh aja sih. Kamu hanya menggunakan istilah yang berbeda, tapi intinya isunya sama. Ya, tingkat kebersihan sekolah masih rendah gitu saja kan, tapi kamu terangkan dengan penyebab-penyebabnya. Ya, jangan penyebabnya, isunya yang diutamakan. Apa isunya? Isunya adalah sekolah kotor atau sekolah masih banyak terlihat sampah berserakan atau tidak terbuang pada tempatnya. Itu kan isunya seperti itu. Ya, tapi itu kamu tulis penyebab-penyebabnya, kurang disiplinnya, tidak tertibnya. Ya, itu kan penyebab-penyebab isu kan. Jadi kamu sudah mencari penyebab di muka, bukan isu itu. Ya. Sama dengan tadi, minat belajar dan hasil belajar rendah. Saya tidak pernah minat, saya membaca itu tidak pernah minat, tapi hasil belajar saya bagus-bagus saja. Memang masalah buat lo itu. Ya, belum tentu orang tidak minat belajar itu terus dia rendah nilainya. Dia kalau dia pintar, dia tidak pernah minat dia. Tapi ketika dia uji dia bisa gitu loh, karena dia tidak perlu membaca, dia perlu mendengar, dia perlu melihat gitu loh. Kalau membaca itu lelah dia karena menggunakan mata. Sekarang sudah lelah kalau membaca itu.
penyakit 2M itu, malas membaca. Ya, seperti itu, Prio ya. Jadi cari sampah-sampah itu satu itu. Jadi kamu 2, hanya 1 aja boleh. Kemudian literasi sama pembelajaran hanya 1, tapi harus spesifik pembelajaran apa ya. Yang lain masih banyak. Kamu tidak ada materi ini ya, kewirausahaan di sana ya, murid-murid itu misalnya kalau dulu prakarya namanya. Kan ada, apakah pernah nggak Masih SD. murid-murid itu apa ada guru sendiri itu? Enggak, karena masih SD masih belum kewirausahaan. Oh, belum ya. Enggak, artinya anak-anak SD itu tidak pernah diajari membuat kreasi gitu, semacam memanfaatkan barang yang ada untuk membuat kreasi gitu. Jadi jangan semuanya inovasinya itu hanya meningkatkan nilai saja ya. Kalau bisa itu ada inovasi yang merupakan produksi atau sesuatu yang dihasilkan anak-anak di kekinian itu yang menunjukkan kreativitas mereka. Isu banyak sekali ya. Ya banyak sekali isu. Jadi isumu jangan isu yang sama kamu pecah-pecah gitu ya. Oke, ngerti ya, Prio? Ngerti, Bapak. Oke, saya kira itu. Satu lagi aja. Saya ini di Bali saya ini sekarang. Lagi pada upacara. Saya lagi sembahyang. Jadi ini sudah ramai sekali di rumah. Saya belum ganti pakaian. Jadi saya minta satu lagi, ya 4 cukup. Terus kalian perbaiki semua itu. Jadi belajar mandiri kalian setelah ini. Perbaiki semua itu. Tidak boleh ada isu yang mepet-mepet dan sama. Ya. Baik sama di dalam dirinya sendiri, ya dengan menarasikan lain, misalnya masalah sampah dinarasikan cara lain, atau matematika seperti Katibin dinarasikan dengan segala macam informasi, tidak boleh. Kalau matematika ya satu saja. Ya. Jadi jangan dipecah-pecah itu tidak boleh ya. Fokus aja ya. Tapi banyak isu yang bisa kamu pakai. Coba Tuti yang pusing karena kehilangan pacar itu. Lama-lama gini ya share screen-nya ya. Bentar, Pak. Nggak, apa ya? Subset what gitu loh, subset what gitu. Apa enggak loading dah nih, dia Lola gitu. Bukan orangnya ya, maksudnya jaringannya Lola. Jaringannya. Nggak bisa dah, Tuti. Iya, Pak. Ya apa? Ya itu artinya apa? Pertanyaannya. Insya Allah kapan? bisa, Pak. Pada Ini lemot, Pak. Salah, Pak. Belum slideshow sudah. Assalamualaikum. Susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang rencana aksi bela negara. Yaitu isu-isunya: 1, rendahnya minat membaca siswa; 2, rendahnya minat belajar siswa; 3, ruang kelas tidak memiliki pojok baca; 4, kurangnya keaktifan siswa terhadap pembelajaran di kelas; 5, rendahnya kesadaran siswa dalam melaksanakan piket kelas. Selanjutnya, isu-isu tersebut dianalisis menggunakan metode APKL untuk mengetahui isu mana yang dominan. Adapun analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan penetapan isu dengan menggunakan metode APKL, dapat dikerucutkan menjadi 3 isu yang kemudian akan dipertimbangkan kembali
untuk dijadikan isu prioritas. Selanjutnya, 3 isu tersebut kembali diidentifikasi dengan menggunakan metode USG. Berdasarkan pendekatan analisis teknik USG, maka kesimpulan yang diperoleh mengarah pada isu rendahnya minat membaca siswa. Lima nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Dari kelima dasar tersebut, terdapat indikator yaitu berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terima kasih, Bapak. Tutup ya. Stop share. Tuti, itu apa yang kamu buat itu sama semua. Ya, lima isu itu sama semua. Masalah minat, kesadaran, semua itu masalah pembelajaran. Satu saja lah ya isu itu ya. Jangan campur-campur dengan diksi yang berbeda, tapi intinya sama. Nah, ini yang nanti ketika kamu memilih minat, bagaimana kamu mengatasi minat ya? Minat itu agak sulit jadi. Bagaimana kamu mengukur minat? Nah, sekarang kalau kamu mengatakan rendahnya minat siswa belajar, itu pelajaran apa yang minatnya rendah? Itu harus jelas dulu lingkup bahasannya atau sasaran yang akan kamu tingkatkan minat belajar itu, tidak minat membaca itu untuk materi apa? Jadi harus spesifik dulu ya, supaya tidak liar ya, supaya tidak kesana kemari. Jadi mata pelajaran apa yang minatnya rendah kan? Kemudian yang kedua, bagaimana kamu mengukur minat itu di awal? Bahwa kamu bilang minat siswa rendah, apa ukurannya? Kok kamu tahu mereka minatnya rendah gitu? Ya, minatnya rendah. Apa yang terjadi ketika minat itu rendah itu ya isunya, ya bukan minat itu isu ya. Minat itu penyebab itu ya. Isunya apa sih? Memang masalah buat lo kalau orangnya tidak berminat gitu loh. Apa yang terjadi ketika minat itu rendah? Jadi itu namanya isu. Sesuatu yang terjadi itu isu. Problematikanya itu bukan di minat itu. Problematika itu apa yang terjadi. Misalnya gini, kamu tahu misalnya pelajaran bahasa Indonesianya nilainya rendah. Ya. Pelajaran bahasa Indonesia ya, itu isu. Jadi di sekolahmu itu semua murid bahasa Indonesianya jeblok nilainya, gitu loh. Jeblok nilainya itu isu. Nah, baru kamu petakan kenapa ya kok nilai pelajaran bahasa Indonesianya rendah. Oh, anak-anak itu ternyata tidak minat baca, terus tidak membiasakan dirinya literasi, kemudian waktunya untuk ngarit di sawah, tidak sempat membaca, kemudian oleh orang tuanya disuruh jaga warung, kan banyak problemnya sehingga pelajaran matematika rendah. Nah, bagaimana mengatasi persoalan itu? Ya, baru lihat mata pelajaran apanya bahasa Indonesia yang mereka itu rendah ya, sehingga untuk mengatasi itu kamu jelas, misalnya apakah mereka tidak bisa menghafalkan, apakah mereka tidak bisa menerangkan apa yang dia baca gitu. Jadi baru kamu latih dia istilahnya membaca cepat seperti itu ya. Jadi diberi tugas dia membaca cepat, kemudian dengan membaca cepat itu dia diberi tugas siapa yang pertanyaan ya. Jadi harus spesifik, pelajaran yang kamu maksudkan harus spesifik. Tidak bisa kamu memberikan isu yang luas ya. Nggak jelas pelajaran yang mana yang mau kasih. Sama dengan Prio tadi, sama dengan teman-temanmu yang lainnya. Matematika pun sebetulnya pasti akan ditanya oleh penguji, matematika itu pelajaran apa? Karena masa semuanya matematika rendah kan enggak kan? Artinya pasti ada materi-materi yang mereka tidak bisa, tidak seluruhnya. Jadi kamu harus lebih spesifik ya. Itu aja yang perlu kamu
fokus ya. Jadi hampir semua ini belum mengerti tentang isu ya. Isu itu bukan penyebabnya yang dicari ya. Isu itulah apa yang terjadinya. Ya, apa yang terjadinya itu isu. Misalnya yang mudah itu kan tentang radikalisme itu isu. Bukan penyebabnya, tentang intoleransi itu isu. Ya, bukan penyebabnya yang dicari ya. Ya, isunya dulu. Setelah tahu ada intoleransi, ada orang yang tidak bisa menerima kelompok lain, tidak bisa menerima pendapat orang lain. Ya. Ternyata ada orang yang ingin menang sendiri, ingin mencapai tujuannya dengan cara-cara apapun, itu radikal. Ya. Itu baru dicari penyebabnya, kenapa orang sampai seperti itu, apakah masalah psikologis, atau masalah pendidikannya rendah, atau masalah karakter manusianya, atau masalah salah belajarnya, kan itu baru diselesaikan ketika tahu persoalannya apa. Ngerti ya, Tuti? Insya Allah, Pak. Jadi materimu semua itu satu saja yang bisa diterima, karena yang lainnya sama artinya itu ya, sama artinya. Motivasi belajar, minat membaca, minat belajar itu sama itu. Isunya paling-paling ya nilai rendah itu toh isunya. Cari yang lain, isu yang lain ya. Oke, saya kira itu ya semuanya ya. Mohon bertanya Pak, berarti kalau untuk isunya itu tadi cukup nilai, contohnya saja ya Pak, nilai bahasa Indonesia anak kelas 5 jelek atau rendah gitu Pak? Masih rendahnya ya, atau rendahnya ya nilai belajar siswa mata pelajaran apa. Itu ada indikator awalnya apa, IKM-nya rata-rata murid di sini itu nilainya rendah. Begitu caranya. Itu isu. Ya baru kamu cari penyebabnya nanti ada tugas lagi mencari penyebab tuh 5 penyebab, baru kamu petakan penyebabnya itu apa ya, bisa dengan 5 why method, bisa dengan fishbone diagram, bisa dengan akar masalah, baru kamu cari masalah yang utama, penyebab yang utama inilah yang diatasi untuk bisa mengatasi persoalan itu. Misalnya gini ya, misalnya di daerah Batu misalnya, ya sering terjadi longsoran di pinggir jalan kan gitu. Nah, penyebabnya apa? Bisa penyebabnya itu karena hujan, bisa penyebabnya karena adanya bangunan liar, bisa penyebabnya terlalu curam, banyak penyebabnya. Tapi akhirnya yang betul penyebabnya apa? Terjadinya longsor di Batu itu yang harus dipelajari benar. Jadi penanganannya adalah sesuai dengan penyebab itu. Kalau penyebabnya karena terlalu banyak bangunan luar, orang jualan-jualan, sehingga dia membebani bahu jalan, sehingga bahu jalannya longsor, berarti harus diatasi dengan melarang mereka berjualan di pinggir jalan yang curam itu. Bahaya kan, mereka nanti kena longsoran. Itu. Ngerti nggak? Jadi bedakan antara masih seringnya dijumpai pedagang di pinggir jalan, masih seringnya, itu isunya yang terjadi apa sih? Nah, ada yang membuat isu gini. Belum diterapkannya absensi menggunakan fingerprint. Itu bukan isu ya. Belum diterapkannya bukan isu, itu penyebab. Karena persoalannya memang masalah buat lo kalau misalnya belum diterapkannya absensi menggunakan fingerprint. Kalau di kampung-kampung, di daerah yang tidak ada digitalisasi, terus gitu. Kan bisa aja pakai absensi manual, absensi yang berbasis pada kehadiran yang sebenarnya. Nah, kecuali apabila di perkotaan di mana sering dijumpai orang-orang nitip absen itu, nah itu baru isunya. Masih sering dijumpai karyawan tidak disiplin kerja, bolos kerja dengan menitipkan absen. Nah itu baru isu. Baru dicari penyebabnya, salah satu penyebabnya itu karena mudahnya menitip absen. Ya, nah, bagaimana sekarang mengatasi mudahnya tip absen itu dengan fingerprint? Fingerprint misalnya bahaya itu, fingerprint nanti kamu diambil, ditangkap, dikupas tanganmu, kemudian pakai fingerprint bisa, tapi pakai retina misalnya, pakai retina. Nah itu metodologi yang dipakai, untuk mengatasi isu, bukan itu yang dijadikan isu. Belum adanya fingerprint, belum adanya itu bukan isu. Isu adalah persoalannya. Ngerti, Tuti? Iya, Pak. Mohon bertanya. Apa seperti ini, Pak, contohnya? Rendahnya nilai anak, apa itu? Kamu tidak usah rumuskan sekarang. Itulah kamu bertanya tentang isumu kepada saya.
Kamu rumusnya sendiri kok sito-sito tak kok ngono lah wis enggak mari-mari kok. Takut salah lagi, Pak. Oh, pasti salah. Namanya orang belajar tuh enggak usah takut salah. Kalau kamu sudah benar semua enggak usah ikut latsar. Kan kamu dilatih di sini. Gitu? Iya, Pak. Takut salah. Lah apa di salah? Manusia salah. Kalau kamu malaikat mau jadi malaikat, cepat dicabut kamu nyawamu mau. Manusia ya salah. Manusia salah. Biasa lah salah. Kalau kamu mau benar terus, saya malaikat kamu udah dijadikan pelayan Tuhan, mau jadi pelayan Tuhan di surga sana. Tak mau juga kan, padahal pengen jadi ahli surga. Tak mau juga kan. Ayo, coba kamu sakit-sakit ampun, kamu takut mati juga kan. Padahal kamu pengen jadi ahli surga, pengen cepat-cepat ke surga. Takut juga mati kan. Nah itu loh, manusia itu kadang-kadang lucu. Wah, saya pengen rindu pada Tuhan, rindu pada Sang Widi, pengen hidup di nirwana. Wes sakit bingung gupo loro pusing dikit aja gupo kok kepleset aja gupo kok ngono kok rindu sama Tuhan. Enggak usah takut mati, sudah ketemu nanti sama Tuhanmu kalau kamu rindu jadi ahli surga gitu. Makanya nggak cocok kata-kata itu kadang-kadang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Ya, nggak usah takut. Manusia kamu itu sama dengan saya. Salah itu biasa, perbaiki. Jatuh itu biasa, bangun lagi. Gagal itu biasa, ulangi lagi. Kalah itu biasa, bertanding lagi. Gitu loh hadapi. Asal jangan menyerah. Menyerah itu langsung tulis the end. Ya, tamat sudah kalau menyerah itu. Tidak ada perlawanan. Ya. Hidup itu begitu. Hidup itu kalau ada yang salah perbaiki gampang kan. Kalau ada yang gagal ulangi. Kalau jatuh bangun. Ya, mungkin jatuhmu sampai yang ke-11 kali, yang ke-12 kalinya pas satu dosen jatuhmu baru kamu sukses gitu. Jangan menyerah, itu menyerah itu yang tidak boleh. Baru kamu disalahkan sekarang sudah kamu tanya yang paling benar, kasihan konco-konco mesti ngeliatin ini. Ya, semua perbaiki dulu ya materinya ya. Ini tugasnya kelihatannya kalian belum persis seperti yang saya harapkan yang namanya memetakan isu itu banyak masih menulis penyebab-penyebab bukan isu yang sebenarnya ya. Jadi lebih spesifik lah ya. Kalaupun kalian tentang pelajaran apa lebih spesifik. Kalau pelajaran apa di materi apa loh. Nanti soalnya apa? Saya ini sering berdampingan dengan penguji yang dokter, profesor itu pertanyaannya itu kadang-kadang lebih rinci, lebih detail. Kalau saya bilang pelajaran apa? Terus begitu dia bilang matematika, Pak. Matematika materi apa? Oh, tambah ruwet nanti kalau kamu tidak spesifik. Makanya spesifik ya. Kenapa spesifik? Lebih mudah kamu selesaikan, ya lebih cepat kamu selesaikan, ya. Oke, saya kira itu ya, cukup dulu ya, karena ternyata dari 4 yang presentasi ini hampir sebagian besar untuk pemilihan isunya masih belum menunjukkan bahwa kamu mengerti tentang isu. Iya, Pak. Ya. Oke, saya kira itu Pak Munir. Saya kembalikan ke jenengan. Saya kira dari saya cukup dulu segitu aja biar kawan-kawan ini punya waktu untuk perbaiki tugas ini karena pertemuan berikutnya saya akan berikan tugas yang kedua terus nih mepet ini ya sampai dengan tugas terakhir. Nah, kalau sekarang belum diperbaiki, tidak dipetakan lagi itu nanti khawatirnya nanti mepet dengan tugas-tugas berikutnya. Ya. Siap, izin menyampaikan informasi Bapak Coach. Gimana? Jadi ada pengumuman resmi dari LAN. Ada maintenance atau gangguan aplikasi sehingga teman-teman Latsar ini belum bisa upload juga. Zoom-nya di login itu ya, di loginnya sistem ya. Di kolab sendiri ya. Di Kolabjar Bapak. Oh, Kolabjar iya. Untuk hari ini dan beberapa hari ke depan kabarnya begitu ada Bapak. Masalah. Ada masalah. Yang akses banyak bahasa Indonesia ini nggak siap dengan sistem yang berat ini. Nggak apa-apa, yang penting setiap mau Zoom itu di grup itu kan bisa di share ininya, linknya ya. Siap Bapak. Oke, siap Bapak. Benar ya. Saya serahkan dengan saya bergeser dulu ya. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih banyak Bapak. Sudah tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Mas. Ya, Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, banyak hal ya, banyak pembelajaran yang sudah didapat oleh Bapak Ibu sekalian ya. Dan yang paling penting juga banyak koreksi-koreksi ternyata. Dari 4 paparan yang ditampilkan tadi, masih kurang semua ya.
masih Iya, Pak. pas menurut persepsi dari WI kita. Kita tidak bisa menolak ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita ikuti saja ya. Kita untung yang tadi nih yang Mas Firman belum paparan ya. Untung alhamdulillah katanya ya. Ya barangkali itu yang perlu diperbaiki ya Bapak Ibu sekalian, memang begitu. Jadi lain WI, lain apa namanya, lain metode ya. Saya selama ini mendampingi beberapa putaran tidak seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang lain itu biasanya cenderung mudah, simple dan tidak terlalu banyak koreksi ya. Kalau yang ini agak berbeda, ini bisa menjadi apa ya, buat Bapak Ibu sekalian, bisa menjadi pembelajaran yang sangat berharga ya, menjadi rezeki juga ya, dianggap begitu aja. Jadi harus berpikir positif ya Bapak Ibu sekalian, tidak boleh berpikir negatif. Kalau berpikir negatif nanti putus asa, dan kalau sudah putus asa itu bisa menjadi biang masalah yang menyebabkan Bapak Ibu sekalian tidak selesai ya. Ikuti aja ritmenya, kemudian apa namanya dikerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan oleh coach ya. Setelah itu, setelah berupaya keras Bapak Ibu, nanti mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa lancar menyelesaikan lasar dan bisa diangkat menjadi PNS semua. Amin, amin, Pak. Amin. Ya, Bapak Ibu kita akan ketemu lagi kapan ya? Hari Senin, Pak. Jam 8. Hari Senin jam 8. Hari Iya, Senin jam 8. Masih nilai-nilai dasar berakhlak ya. Ini lebih seru lagi berakhlak itu, nanti suruh menjabarkan satu-satu tuh akronim berakhlak. Biasanya ada tes dulu itu nanti, berakhlak itu apa. Nanti kalau nggak bisa jawab nanti kena bully lagi Bapak Ibu sekalian. Tolong dipelajari ya. Iya, Pak. Dipelajari. Siap, Pak. Ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Nanti Bapak Ibu ya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih teknis ya, nanti bisa ditanyakan di grup kecil aja atau di grup besar, karena di situ ada Mas Jelid selaku super PIC ya, dia yang menangani teknis, gangguan-gangguan teknis soal Labjar, Smart Bankom, penilaian, evaluasi dan lain sebagainya. Kalau saya hanya PIC, penghubung antara Bapak Ibu sekalian dengan WI-nya. Jangan lupa tugas-tugasnya Mas Lukman, tugas tambahan ya, tetap koordinasi dengan WI. Iya, Pak. Kemudian mengingatkan saya dan WI-nya, karena saya menangani 3 gelombang sekarang ya. Jadi sering lupa. Iya, Pak. Satu hari sebelum pelaksanaan biasanya saya konfirmasi sama WI sama Pak Munir. Oke, ya siap. Seperti itu, minimal malamnya diingatkan sehingga saya masih Siap. buat link Zoom-nya ya. Karena Iya, Pak. ada 2 sekarang yang harus saya buat link Zoom-nya, saya pegang 2 gitu. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dimanfaatkan waktunya, dipikir-pikir lagi ya. Kalau mau tidur, silakan tidur. Nanti berharap ada mimpi, ada wangsit supaya ada perbaikan terhadap koreksi yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bu Tuti tadi ya, Bu Tuti Wijayanti agak kecewa tadi. Sebenarnya mau tanya Pak, yang Ya. betul itu seperti apa, kan bisa buat pandangan ke depan untuk teman-teman juga semua. Ternyata Ya. jawabannya seperti itu. Ya namanya lain WI, lain metode ya. Iya, Pak. Jadi Iya, Pak. barangkali kalau saya boleh koreksi tadi itu intronya Bapak Ibu itu yang paling pas sebetulnya harus menampilkan ini ya, selintas latar belakang. Dan latar belakang itu ada data-data yang Bapak Ibu tampilkan. Seperti yang disebutkan oleh Coach tadi, ada sekolah yang kotor, kemudian ya macam-macam persoalan yang ada di sekolah masing-masing ditampilkan dulu berupa disajikan dalam bentuk data. Nah, sehingga ada gambaran dari persoalan-persoalan itu Pak yang mendesak untuk diselesaikan di sekolah kami. Baru masuk ke pemilihan isu-isu tadi. Gitu ya. Ya, silakan dipikir ulang lagi ya Bapak Ibu sekalian. Ya, waktu Ya, masih Pak. panjang ini. Waktu masih panjang.
masih ada banyak pertemuan lagi selama 22 hari kerja. Kemudian Iya, Pak. tolong ini waktunya di-manage betul karena tugas-tugasnya biasanya menumpuk. Gitu. Diselesaikan tepat waktu ya. Nampaknya coach kita tuh tidak mau kalau molor-molor. Kalau tidak tepat waktu nanti bisa kena marah lagi. Mohon maaf bertanya Pak. Kalau dari pertemuan kemarin sama hari ini kan beliau bilang kita masih harus memperbaiki yang dipresentasikan. Nah, kemudian karena pelajarnya belum bisa, sehingga tadi beliau memberikan jawaban tidak usah dikumpulkan dulu, tidak apa-apa kan Pak? Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Atau nanti dikomunikasikan lagi aja, Mas Lukman. Tugas-tugasnya ini gimana Pak? Apa jika tidak bisa diupload, apa langsung bisa diberikan kepada WI? Kan? Karena gini Mas, ada beberapa WI yang sebelum, misalnya kemarin diperintah untuk membuat paparan ya. Ada WI yang kadang-kadang minta paparannya dikirimkan ke saya dulu sebelum tampil. Ada yang seperti itu. Ya. Makanya silakan dikoordinasikan ya. Harus berani Mas Lukman. Koordinasi tidak apa-apa. Ya. Siapa? Bertanya gitu ya. Demi kepentingan kelompok satu. Ya, orangnya baik kok itu. Pak. Cuman gayanya aja seperti itu. Iya. Saya yakin orangnya baik dan orangnya ini sih memang tegas, berintegritas. Siapa? Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ini bekasnya kelompok putaran sebelumnya ya, yang ditempati. Iya Pak. Putaran 2 ya. Putaran 2 ya. Putaran 2 ya di Kalibagor. Oh ya. Saya putaran sebelumnya juga belum sempat ke sana. Kita Bapak Ibu sekalian diamanai tugas untuk monitoring sebetulnya ya. Karena kita itu dibebani amanah juga untuk proses penjaminan mutu. Sekali waktu harus kita lihat sebetulnya. Kita keliling pada saat distant itu Bapak Ibu itu ada di mana gitu ya. Kemudian jangan-jangan di bawahnya ini pakai sarung atau pakai celana pendek kan ini kan tidak kelihatan soalnya. Gitu ya. Oke Bapak Ibu sekalian, silakan dipikir-pikir lagi ya. Kemudian tugasnya diselesaikan. Kalau butuh berkelompok silakan berkelompok, kalau butuh sendiri-sendiri biar berkonsentrasi silakan diselesaikan sendiri-sendiri. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti dimaksimalkan di grup kecil aja. Siap. Kalau mau konsultasi ya. Baik, saya Pak, bertanya Pak, sekali lagi ya, Pak. Ya, monggo. Berarti untuk masalah absen untuk sampai apa ya? Kan belum bisa absen, ya, Pak. Berarti tidak perlu nggih, Pak? Ya, belum. Iya. Belum. Tapi sewaktu-waktu mungkin bisa dicoba-coba dulu ya. Nanti misalnya iya. sudah katanya teman ada yang sudah bisa, Pak. Oh iya, makanya dicoba-coba dulu kalau sudah bisa. Nggih. Nggih. Karena ini nanti kalau yang pagi berarti enggak apa-apa ya, Pak ya? Iya, enggak apa-apa. Yang penting laporan di grup itu ya. Kendalanya dilaporkan di grup biar kelihatan sama Mas Dalit. Nanti Mas Dalit yang mengkomunikasikan dengan LAN Pusat di Jakarta. Oh iya, siap Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tetap sehat dan tetap jaga semangat ya, Bapak Ibu ya. Amin. Ya, dan bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Mohon maaf dari saya, Bapak Ibu sekalian ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama izin saya tutup ya Bapak Ibu ya. Iya Bapak. Siap Pak.